Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita berada di tanggal 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 13 Mei 2026 Masehi. Jadi kita telah berada di penghujung bulan Zulqa'dah dan di pekan yang akan datang insyaallah kita memasuki bulan Zulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malus salih ahabbu ila Allah." Tiada suatu hari pun amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan di hari ini, yakni 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Di para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun itu jihad di jalan Allah?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Meskipun itu jihad di jalan Allah, tidak bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu di akhir hadis itu Nabi menyebutkan, illa rajulan, kecuali seseorang kharaja bin nafsi wa malihi, yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, lam yarji', dan tidak kembali illa bisyai', dengan sesuatu apapun. Maksudnya yang bisa menandingi amalan tersebut adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ini adalah merupakan 10 hari awal bulan Zulhijjah, adalah 10 hari yang terbaik sepanjang masa. Maka untuk itu marilah kita bersemangat sebagaimana semangatnya kita di bulan Ramadan, bahwasanya ini hari-hari yang terbaik sepanjang masa yang Allah sediakan bagi kita di 10 awal bulan Zulhijjah. Terutama di tanggal 9 Zulhijjah, di mana jamaah haji wukuf di Arafah, kita disunnahkan berpuasa Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Alhamdulillah di kesempatan ini adalah pertemuan kita yang ke-81, masih di bab yang kelima, yaitu motivasi akhlak yang mulia. Dan kita pun juga memasuki hadis yang kelima. Hadis yang kelima yang inti pembahasannya yaitu keutamaan berakhlak mulia. Kita langsung saja membahas hadis yang disusun pada kitab ini. Hadis berasal dari Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun timbangan di hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan
ketegasan tentang bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan termasuk di antara ibadah yang teragung. Jadi di sini mamin syai di sini, perhatikan bagi yang pernah mempelajari bahasa Arab, tidak ada alif lamnya. Berarti dalam bentuk nakirah, apapun segala sesuatu pun tanpa dibatasi. Jadi maksudnya faedahnya umum, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya, amalannya di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Adapun dalil-dalil yang mungkin pernah kita bahas juga di pembahasan ini ketika awal-awal memasuki bab ini, bab yang kelima, motivasi dari akhlak yang mulia. Kita ulang kembali beberapa hadis yang mendukung di bab ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna sahibu husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis sami was shalah." Di Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sesungguhnya orang yang berakhlak mulia itu bisa menggapai derajat sahibis sami was shalah, itu derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Jadi ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Kemudian hadis yang lain bahwasanya akhlak yang mulia merupakan barometer dari keimanan. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Jadi berdasarkan hadis tadi, hadis yang pertama yang akhlak mulia bisa menggapai derajat orang salat dan puasa, begitu juga timbangan kesempurnaan orang, barometer kesempurnaan iman seseorang yaitu dengan akhlak yang mulia. Ini merupakan bahwasanya seseorang itu adalah merupakan ibadah selain ibadah mahdoh. Kita mengetahui bahwasanya ibadah mahdoh itu mendapati waktu yang hanya sedikit, seperti sholat zuhur ini, itu ibadah kita kepada Allah. Sementara parameter kita bermuamalah dengan orang yang lain itu sangat banyak waktunya. Kepada keluarga, istri, anak-anak, kepada mungkin kita di pasar, karyawan atau sesama pedagang dan yang lainnya, tetangga dan seterusnya, jemaah masjid, tentunya ini waktunya sangatlah banyak. Bahkan di dalam riwayat yang lain tambahannya wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Jadi ini barometernya kenapa dikatakan istri, karena ketika seorang suami, seorang laki-laki dia pulang ke rumahnya, itulah sifat aslinya. Mungkin di luar, apalagi di masjid, dia bisa menjadi so'alim, seorang yang ramah, seorang yang dermawan, mentraktir sahabat-sahabatnya, teman-temannya, murah senyum dan yang lainnya. Tetapi jika sampai di rumah, ini patokannya, ujiannya di sini. Apakah benar dia seorang yang suka memberi, mentraktir, atau orang yang murah senyum, atau orang yang memiliki akhlak yang lembut? Tanyakan kepada istrinya. Lihat bagaimana akhlaknya dengan istrinya. Itu bisa ditanyakan kepada istrinya bagaimana akhlaknya yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kasus rumah tangga, KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, membentak istrinya, bahkan memukul istrinya. Subhanallah, orang yang menemaninya tidur, yang melayaninya setiap hari, yang telah melahirkan anak-anaknya, main tangan. Laki-laki macam apa ini? Ini bukan seorang laki-laki yang gentleman. Seharusnya dia lembut. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling lembut, paling sikapnya lembut terhadap istri-istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang berakhlak mulia dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala
mengapa seseorang yang berakhlak mulia itu mendapatkan timbangan pahala yang sangat besar di hari kiamat? Karena pahalanya mengalir terus. Di mana jika ia bertemu dengan orang, pahalanya mengalir. Ketemu dengan istrinya, pahalanya mengalir. Berjumpa dengan orang tuanya, dia birrul walidain, pahalanya mengalir. Kemudian berjumpa dengan anaknya, bagaimana sikapnya dengan anaknya, betul mendidik anaknya, bermain dengan anaknya, lalu membawa anaknya jalan-jalan misalnya, menghibur anaknya, itu mendapatkan tetap mengalir pahalanya. Kemudian pahalanya ketika berjumpa dengan jamaah masjid, berjumpa dengan tetangga, berjumpa sama pedagang di pasar, juga mengalir pahalanya. Itu makanya dia mendapatkan pahala yang besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian orang yang berusaha untuk berakhlak baik itu bisa diusahakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imu bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquh." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, yang menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang membaguskan atau memperindah akhlaknya. Di hadis yang lain, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Ini usaha. Semuanya usaha. Karena segala sesuatu akhlak itu bisa, sebagaimana kita jelaskan di awal, itu memang bawaannya dan bisa juga dilatih. Itu memang jibili, bawaan dari sejak lahirnya, dan bisa kasab, diusahakan. Kemudian parameter dari akhlak yang mulia dikumpulkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dan ini bagian akhir dari kajian kita di siang ini. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hakikatu husnul khuluq bazul ma'ruf. Hakikat dari akhlak yang mulia itu yaitu mudah berbuat baik kepada orang lain. Kemudian waqaful ada, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wa talaqahul wajhi, dan wajah yang sering berseri-seri karena murah senyum. Jadi ini 3 amalan yang dikumpulkan. Apabila 3 amalan ini, 3 akhlak ini terdapat pada seseorang yang disimpulkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya dia memiliki akhlak yang mulia, yaitu bazul ma'ruf, mudahnya berbuat baik terhadap orang lain, waqaful adha, tidak mengganggu orang lain, wa talaqahul wajhi, dan wajah yang berseri-seri, murah senyum ketika berjumpa dengan orang lain, apalagi ditambah dengan ucapan salam. Itu adalah menunaikan hakkum muslim lil muslim sittun, diantaranya itu mengucapkan salam ketika berjumpa. Inilah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita berakhlak mulia, karena ini ciri khasnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak mulia, akhlak manusia yang mulia. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami dan kita amalkan, dan kita usahakan agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak mulia, apalagi menjadi seorang pedagang yang berakhlak mulia terhadap para langganannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.